Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Kalau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Dila, Neo, sama Rika. Kayak keterangannya apa? Izin. Yang lainnya selebihnya sakit. Oke, semoga teman yang sakit segera diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Satu kelompok satu buku aja. Ya, tolong disimak. Duduk. Pantainya masih asem. Walaupun masih ada sampah dedaunan yang masih berserakan karena jarang dibersihkan. Pemandangan bawah lautnya. Apa itu teks deskripsi? Tumbuhan. Apalagi selain itu? Wisata, sekolah, lingkungan. Ya, semua yang ada di sekitar bisa dijadikan objek untuk menulis teks deskripsi. Nah, kali ini Ibu akan membahas di dalam teks deskripsi itu, sebelum jadinya teks deskripsi, ada bagian-bagiannya. Yang pertama harus menentukan apa? Tema. Nah, yang akan kita bahas hari ini dalam tujuan pembelajarannya adalah menentukan objek, tema, judul, kemudian tujuan dari tayangan video yang dilihat. Iya. Jadi kita menentukan objeknya apa dulu, kemudian temanya, judulnya, tujuan, serta informasi yang didapat dari sebuah tayangan video teks deskripsinya. Oke. Nih, yang tadi Ibu tanya di awal, apa itu teks deskripsi? Sama-sama kita baca, yuk, mulai. Jadi kalian bisa memilih sebelum menulisnya. Harus menentukan dulu kira-kira objek apa yang mau dipilih. Di sini ada tempat, orang, hewan, bahkan peristiwa sekalipun bisa dijadikan suatu objek. Ya. Kembali lagi ke kalian mau memilih objeknya apa. Setelah kita dapat menentukan objeknya, kita menentukan tema. Oke, Iko. Baca Iko. Tema. Adalah ide dari dasar atau mungkin secara yang ingin disampaikan melalui pengantaran Suatu atau pariwisata. Ya. Yang lain lihat di depan. Jadi setelah kita menentukan objek, kita harus tahu temanya nih. Antara objek dan tema harus saling berhubungan. Ya kan? Karena harus ada berkesinambungan. Kalau temanya objeknya tentang lingkungan, judulnya misalnya sekolah sehat, atau sekolahku bersih, atau kelasku. Nah, ada kan saling berhubungan kan? Nah, tuh. Tema dalam teks deskripsi adalah ide dasar atau inti. Ya, inti permasalahan yang disampaikan penulis melalui suatu objeknya. Jadi udah dapat objek, baru bisa menentukan temanya. Setelah tema, judul. Tuh, ini belum masuk ke isi, baru menentukan kerangkanya. Ya, nah apa itu judul? Sandi. Judul dalam teks deskripsi
untuk memberikan gambaran atau awal tentang objek yang dijelaskan judul juga bisa berperan penting dalam minat membaca untuk membaca seluruh teks. Sebuah judul yang baik dalam mengatasi proses dengan fisik teks. Iya. Judul setelah objek masuk ke tema, kemudian masuk ke pemberian judul pada teks deskripsinya. Tuh, judul dalam teks deskripsi berfungsi untuk memberikan gambaran awal tentang objek yang dijelaskan. Judul juga berperan penting dalam menarik minat pembaca. Kalau judulnya saja sudah bagus, otomatis pembaca akan tertarik untuk membaca secara keseluruhan isinya. Karena merasa penasaran, ya kan? Oh, kira-kira isinya tentang apa ya? Dari judulnya saja sudah menarik. Makanya, membuatlah karya teks deskripsi itu, tentukan objek, tema, kemudian judulnya, disesuaikan semua agar tulisannya menghasilkan sebuah tulisan yang membuat orang merasa penasaran ingin membaca tulisannya. Ya. Kemudian baru kita masuk ke tujuannya tadi. Nah, tadi Ibu bilang tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga pembaca melihat, merasakan dan memahami apa yang disampaikan penulis. Kan belum tentu nih apa yang diceritakan penulis kamu sudah pernah merasakan, kan belum tentu, ya kan? Nah, dari tulisan tersebut kamu membaca, kemudian kamu merasakan, oh ternyata seperti ini ya yang digambarkan. Ternyata tempatnya seperti ini. Jadi ada rasa penasaran, ya kan? Oh, suatu saat nanti saya pengen berkunjung ke tempat ini. Bagaimana melihat langsung objek yang dideskripsikan, ya kan? Jadi memancing rasa penasaran pembaca tujuannya. Nah, setelah masuk ke tujuan, kita ke informasi. Informasi yang didapat dalam teks deskripsi itu apa? Yang pertama tadi mengenai suatu objeknya yang digambarkan, ya kan? Oh, saya dapat nih informasi ini. Tadinya saya tidak tahu tempat ini terletak di mana, lokasi tepatnya di mana, kemudian ada apa saja, saya tidak tahu awalnya. Kemudian dari membaca tadi mendapatkan informasi, yaitu dinamakan informasi. Oke. Dari objek, apalagi yang kedua? Tema, judul, tujuan, dan yang terakhir informasi. Jadi ada 5 poin penting dalam teks deskripsi. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang mau tanya silakan. Bu, saya belum paham mengenai objek. Angkat tangannya. Yang mana yang mau ditanyakan? Informasi, iya. Bagian informasi. Salah satu teman kalian bertanya bagian informasi, mungkin belum jelas ya. Nah, informasi itu adalah penjelasan terperinci, memerincikan suatu objek dari awal sampai akhirnya, ya. Nah, dari situlah kita bisa tahu, oh, informasinya. Dengan memilih satu objek, kalian bisa menggambarkan isinya di dalam sebuah teks deskripsi. Oke, mengerti Felicia? Beri tepuk tangan untuk Felicia. Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau gitu boleh tepuk fokus sekali lagi. Oke. Tepuk fokus. Melihat. Mengingat. Fokus. Iya. Seketika kita berada di sini akan merasa seperti berada di pantai Kuta Bali. Memasuki area pantai sendiri, wisatawan serta merta disapa oleh lembutnya angin semilir yang menenangkan. Pesisir pantai ini masih asing, walaupun masih ada sampah dedaunan yang masih berserakan karena jarang dibersihkan. Tenangnya,
karena ombaknya Ayo, tidak terlalu besar. jangan kayak gitu. Terumbu karangnya menjulang ke tengah menyebabkan ombak besarnya terjadi. Pantai Senggigi adalah objek wisata menarik bagi Anda yang menyukai laut sebagai pilihan destinasi untuk berekreasi. Perjalanan ke Senggigi Lombok mampu menghadirkan pengalaman wisata di tengah. Tersedia juga hotel-hotel dengan harga yang bervariasi, dari yang mahal sampai hotel yang berharga ekonomis. Dengan letaknya di sebelah barat pesisir Pulau Lombok, Pantai Senggigi memang tidak sebesar Pantai Kuta di Bali. Tetapi, seketika kita berada di sini, akan merasa seperti berada di Pantai Kuta Bali. Memasuki area pantai. Tugas kalian akan Ibu bagikan lembaran kerja. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya, berdiskusi dari hasil tayangan video yang dilihat tadi. Setelah berdiskusi, nanti akan Ibu panggil setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ini sama kan? Sama kan? Iya, mendekat. Ayo, silakan berdiskusi. Nama kelompoknya ditulis, terus nanti baru digabungkan informasinya ya. Dibagi. Ya. Tulis saja. Sini boleh di bawahnya. Beda kah? Beda ya. Sama nanti di bawahnya tulis objeknya apa yang sudah ditemukan. Kemudian temanya apa. Terus apa lagi? Tujuan, informasi serta judul. Judul, tujuan dan informasi yang didapat dari tayangan video. Nah, informasi itu yang harus lengkap disampaikan. Ya. Udah? Ya, itu sih kelompoknya. Iya, objeknya apa? Kalau nggak cukup di bawah juga boleh. Ya. Angka di bawah dikit di sini. Iya, mulai juga. Judulnya pantai apa? Ya, sip. Ayo, nih, udah. Boleh lihat tadi. Apa? Mau ditanyakan? Iya, ini udah. Tujuannya apa? Ya. Tujuh D. Ya. Ada. Apa? Yang mana? Ini. Iya, tujuan objek itu apa? Nah, untuk iya boleh di sini. Kalau nggak cukup di sini di bawah boleh ya. Oke. Ya, waktunya berjalan.
informasinya. Informasinya tuh yang harus jelas. Apa informasi yang didapat? Iya. Mana lagi ya? Mau tanya? Nih? Tema dulu baru objek. Temanya tempat wisata. Objeknya saya mau ambil objek pantai ah. Dikit lagi. Oh iya, ini tinggal informasi. Tinggal informasinya ya? Iya. Ya. Tinggal informasinya lagi. Iya. Sudah tentukan belum siapa yang mau maju ke depan? Ini. Sama? Iya, ada apa-apa. Dua aja. Kamu berdua ya? Felisa sama Ruby nanti. Ayo. Tuh kawan. Kamu dapat dari tayangan video tadi. Ya, ya. Tema sebelum menentukan. Oh, bah, diam dulu. Najwa, bukan Najwa. Ayo, silakan yang lain, kelompok lain untuk memperhatikan dan menanggapi terlebih. Iya, silakan. Objek yang ditayangkan adalah pantai. Lanjut. Menghadap timur. Yang lain suaranya. Dengarkan. Pot yang keras suaranya. Judul yang dipilih adalah pantai sendiri. Tujuannya adalah agar pantai sendiri banyak berdiri, banyak turis dan wisatawan lainnya. Informasinya yang terakhir. Iya, kawan-kawan, kelompok Selasa sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dari 5 pertanyaan, ya kan? Objek, tema, judul, tujuan, dan informasinya. Ada yang mau bertanya atau cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Selasa. Silakan duduk. Ya, tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok Senin ingin memprestasikan tentang hasil kelompok kami. Udah perkenalkan. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Rizky Farasadiat. Perkenalkan nama saya Romiko Mufid. Perkenalkan nama saya Felicia Gladys. Perkenalkan nama saya Rubili. Oke. Kami sekarang akan memprestasikan hasil kerja kelompok kami. Ruby. Baca ini. Pantai Senggigi terkenal di Lombok terletak di barat pesisir Pulau Lombok. Pesisir pantainya masih asli, belum tercemar walaupun masih ada sedikit sampah daur ulang dan dedaunan. Batu karangnya terletak di tengah-tengah sehingga ombak yang datang akan pecah. Oleh karena itu cocok untuk snorkeling, berenang, dan lain-lainnya. Lanjutkan yang ini, turis-turis yang datang. Turis-turis yang datang biasanya berjemur di bawah terik matahari. Ada kasih Monica. Ada juga sampai
Akan pantai ini juga terdapat hotel-hotel yang bisa kita lihat untuk istirahat sambil melihat pemandangan pantai yang indah. Nah, sekian. Dah. Oke. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan pendapat dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Kelompok dari Kami dari kelompok Rabu ingin mempresentasikan teks deskripsi kami. Mohon meminta waktunya sebentar, deskripsi akan segera dimulai. Objek pantai. Objeknya adalah pantai. Temanya adalah tempat wisata. Judulnya adalah Pantai Senggigi. Untuk mengajak para wisatawan berkunjung ke pantai Senggigi. Habis Allah. Informasinya adalah 1. Pantai Senggigi adalah pantai yang terkenal di Lombok. 2. Para wisata di sana sering melakukan snorkeling, berenang, dan berjemur. 3. Di sana juga tersedia hotel-hotel dari yang mahal sampai ekonomis. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Hari Kamis ingin menyampaikan presentasi kita hasil kerja kelompok. Objek yang ditayangkan adalah pantai. Tujuannya adalah para wisata turis-turis berdatangan untuk berjemur, bermain, dan sebagainya. Saya ketawa ada. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Tadi kelompok ini udah. Kelompok ini boleh tanya. Silakan. Oke, kalau tidak ada, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau juga bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok Jumat. Saya Julia Angelina. Saya Silika Rika. Saya Muhammad Iqbal. Saya Agus. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari video yang ditayangkan, tentukan objek, tema, judul, tujuan, dan informasi yang ditemukan dari tayangan video tersebut. Objek. Temanya adalah pantai tempat wisata. Judulnya adalah Pantai Senggigi. Informasinya adalah, Pantai Senggigi adalah tempat wisata favorit di Lombok. Masih lumayan banyak sampah yang bertumpuk di Pantai Senggigi. Airnya bersih dan jernih. Ombaknya tidak besar. Harga hotel ada yang murah dan terjangkau ataupun mahal. Turis atau wisatawan sering berjemur, berenang, dan bermain di tepi pantai. Ini saja presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari kelompok? Selanjutnya bintang Rabu Kamis. Ya, ini go. Lain? Oke. Ini sudah jelas informasi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saja presentasi dari kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Buah videonya tadi. Ya. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Objek yang dilihat, dirasakan, kemudian ditulis dalam bentuk tulisan. Ingat. Fokus. Oke, lihat. Felicia, coba jelaskan kembali tadi apa saja yang dianalisis. Oke, yang lain dengarkan teman-teman. Objeknya pantai Senggigi, tema pantai, judul pantai Senggigi, tujuannya untuk bersantai atau liburan. Oh iya. Bentar Felicia, ulangin ya. Ulang ya, ulang. Oke. Objek pantai Senggigi, tema pantai, judul pantai Senggigi, tujuannya untuk bersantai atau liburan. Informasinya terletak di Lombok, di barat pesisir Pulau Lombok. Pesisir pantainya masih asli, belum tercemar, walaupun masih ada sedikit sampah daur ulang dan dedaunan. Batu karangnya terletak di tengah-tengah sehingga ombak yang datang akan pecah. Oleh karena itu, cocok untuk snorkeling, berenang, dan lain-lainnya. Turis yang datang biasanya berjemur di bawah terik matahari. Ada juga yang berjualan makanan atau minuman yang dijual pedagang. Di dekat pantai Senggigi juga ada terdapat hotel-hotel yang bisa kita hinap atau beristirahat sambil melihat pemandangan pantai Senggigi yang indah. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk Felicia yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Felicia. Oke. Jadi sebelum Ibu akhiri materi hari ini, untuk minggu depan silakan cari objek apa yang akan dideskripsikan. Kemudian tentukan juga 5-7 langkah-langkah dari deskripsi tadi. Ya. Ikuti gerakan yang ada di depan. Sambil senyum biar happy. Bergerak menuju sehat, ayo kita bergerak. Bergerak menuju sehat. Jangan malu, jangan. Ikuti Sandi. Ayo, yang di belakang Jumat semangat. Senyumnya mana? Goyang putar. Rumiko, cepat Rumiko. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa dulu karena tadi kita di awal berdoa, jadi di akhir kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa teman-temannya. Ayo. Ke kelas masing-masing. Iya, istirahatkan. Salam dulu. Ya.